Assalamualaikum. Dan saya Devi Asmun dari kelas MC 201, program studi manajemen dengan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CPRM, CPOD. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester dengan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2000. Kita masuk ke slide pendahuluan. OJK atau biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan memegang peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Tema tahun 2020 pada peningkatan peran sektor keuangan pasca pandemi serta memperkuat ketahanan dan integritas di tahun 2020. Berikutnya kondisi pasar modal di Indonesia dalam kurung 2020. Pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang resilient meskipun terdapat tekanan global. Berikut, IHSG mencatat penguatan sekitar 4% sepanjang 2022. Jumlah investor retail meningkat signifikan, terutama generasi muda, mencapai lebih dari 10 juta investor. Aktivitas penawaran saham atau IPO cukup aktif dengan puluhan perusahaan melantai di BI. Obligasi korporasi juga mengalami peningkatan habitat. Kondisi perbankan Indonesia tahun 2022, kredit perbankan tumbuh sekitar 11,3% year of year, menunjukkan pemulihan ekonomi berjalan baik. Dana pihak ketiga atau disingkat dengan DPK meningkat sekitar 9% year of year atau setiap tahunnya, menjaminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Lanjut lagi rasio kinerja perbankan. Nah, rasio kinerja perbankan ini terbagi dua, NPL atau non-performing loan tetap terjaga di bawah 3%, menunjukkan kualitas kredit yang sehat. Lanjut itu CAR atau capital adequacy ratio. Rata-rata 2%, menggambarkan perbankan punya modal kuat. Sektor UMKM mulai mendapatkan lebih banyak porsi kredit seiring program pemulihan ekonomi nasional. Kondisi industri non-keuangan atau disingkat dengan IKNB. Jawaban C, asuransi jiwa dan umum mengalami pertumbuhan premi yang moderat. Perusahaan pembiayaan mencatat kenaikan pembiayaan terutama untuk kendaraan dan alat berat. Dana pensiun dan lembaga keuangan mikro tetap stabil. Fintech peer-to-peer lending tumbuh signifikan dengan akumulasi pinjaman menembus ratusan triliun rupiah, tetapi disertai peningkatan risiko kredit macet dalam kurung TWP 9. Lanjut kebijakan OJK tahun 2000. Singkat jawaban B, OJK menerapkan berbagai kebijakan antisipatif seperti pertama, relaksasi kredit untuk sektor terdampak pandemi. Lanjut, penerbitan POJK mengenai tata kelola bank digital. Yang ketiga, mendorong
konsolidasi bank syariah dan BPR. Yang keempat, penguatan pengawasan berbasis teknologi atau dalam kurung substek. Dan yang kelima, penyusunan roadmap pengembangan pasar modal dan vintage. Berikutnya, program edukasi dan perlindungan konsumen. OJK mengadakan literasi keuangan nasional termasuk melalui modul tanda kutip sikapi uang, aplikasi model edukasi keuangan, webinar, pelatihan, dan kampanye di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Lanjut, posko pengaduan dan pemantauan aduan konsumen. Ini program ini sangat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang rendah penipuan investasi ilegal. Namun, perlu ditingkatkan jangkauan dan inovasinya dengan memanfaatkan media sosial dan kerjasama komunitas lokal. Lanjut, kebijakan OJK di 2002 tadi. F. Opini kebijakan OJK tahun 2005 sudah tepat dan efektif karena mampu menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global. Fokus pada transformasi digital, perbankan syariah, dan vintage adalah langkah strategis menghadapi perubahan pasar. Namun, OJK juga harus meningkatkan pengawasan digital, terutama pada sektor vintage yang cepat berkembang namun berisiko tinggi. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan edukasi masyarakat harus terus diperkuat. Oke, lanjut kita ke penutup atau kesimpulan dari seluruh analisa. Pasar modal Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan ketahanan yang kuat, didukung oleh meningkatnya jumlah investor domestik, menguat dan IHSG serta aktivitas IPO yang aktif. Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Sektor perbankan berhasil bangkit dari dampak pandemi dengan pertumbuhan kredit dan DPK yang positif. Rasio kinerja perbankan seperti NPL dan CAR tetap dalam kondisi sehat, menunjukkan manajemen risiko yang baik. Industri keuangan non-bank atau disingkat dengan IKNB juga mencatat pertumbuhan moderat meskipun sektor fintech berkembang pesat. Pengawasan terhadap risiko perlu lebih diperketat, terutama dalam peer-to-peer lending. Kebijakan OJK di tahun 2022 sangat responsif terhadap tantangan ekonomi global dan domestik dengan berbagai relaksasi, konsolidasi lembaga keuangan, serta dukungan terhadap digitalisasi sektor jasa keuangan. Program edukasi dan perlindungan konsumen terus diperluas untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, namun masih membutuhkan penguatan akses dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas. Baik, kita ke penutup. Harapan terhadap OJK ke depan. Meningkatkan inklusi keuangan. OJK diharapkan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat pedesaan, UMKM, generasi muda melalui digitalisasi yang aman dan efektif. Pengawasan teknologi keuangan dalam konteks mengingat pesatnya pertumbuhan fintech, OJK perlu lebih proaktif dalam mengatur dan mengawasi agar inovasi tidak menjadi celah untuk praktik ilegal. Meningkatkan kepercayaan publik dengan memperkuat regulasi, transparansi, dan perlindungan konsumen,
OJK bisa menjadi pilar kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional, menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. OJK harus terus adiktif dalam merespon gejolak ekonomi global seperti inflasi, geopolitik, atau perubahan kebijakan moneter global. Pengembangan SDM keuangan, mendorong literasi keuangan tidak hanya di kalangan masyarakat, tapi juga meningkatkan kualitas SDM di sektor jasa keuangan. Penutup narasi, dengan komitmen yang kuat dan kebijakan yang adiktif, saya yakin OJK mampu memperkuat daya tahan dan integritas sektor jasa keuangan di tahun 2023 dan seterusnya. Harapan kita bersama adalah sistem keuangan nasional yang semakin inklusif, transparan, inovatif, dan terpercaya. Daftar referensi saya juga tampilkan di sini. Saya mengutip dari laporan OJK tahun 2023, siaran pers OJK, data statistik pasar modal dan perbankan BEI, BI, dan OJK. Demikian paparan dari saya untuk ujian akhir semester program studi manajemen dengan mata kuliah pasar dan lembaga keuangan dengan SE, MCPR, MCPOD. Terima kasih untuk bimbingan Bapak selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat menyerap saya dan rekan-rekan semua. Jika ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.